Nah, sehingga ayat ini kemudian turun mengatakan Bismillahirrahmanirrahim, ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Apakah kamu wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah melihat seseorang yang mendustakan mendustakan biddin, ad-din itu. Ini pertanyaan, tapi sebenarnya pertanyaan yang diajukan untuk mengajukan keheranan gitu ya. Pernah nggak engkau tuh melihat seolah-olah gitu ya. Jadi sesuatu yang mengherankan sebenarnya gitu. Fenomena yang tadi itu, fenomena orang kaya tiap minggu membuat jamuan makan ke orang, tapi yang dikasih orang kaya, orang yang butuh justru diusir sama dia dengan cara yang sangat tidak baik. Padahal apa yang didapat itu, nikmat yang didapat, rezeki yang didapat itu dari siapa? Dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi kok ada orang yang butuh, dia usir gitu ya. Pernah nggak kamu lihat seperti itu? Kira-kira nadanya itu seperti itu. Jadi bertanya dengan nada mengundang keheranan, ketakjuban. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Pernahkah kamu melihat orang yang mendustakan ad-din itu? Nah, ad-din ini juga yang paling umum diartikan sebagai agama. Tapi bahwa din ini bisa artinya agama, bisa artinya hari pembalasan ya, bisa juga artinya hukum syariat ya. Hukum itu juga akar katanya ini sama dengan din ini. Seperti di dalam surat At-Tin itu kan di akhirnya diartikan disebut fama yukadzibu ba'du biddin alaihissallahu biahkamil hakimin. Maka apakah yang menyebabkan seseorang itu mendustakan mendustakanmu setelah datangnya din itu? Setelah datangnya din itu disebut diartikan sebagai dengan ayat yang selanjutnya alaihissallahu biahkamil hakimin. Bukankah Allah itu hakim, pembuat hukum yang paling adil gitu ya. Jadi din ini bisa artinya agama, bisa artinya hari pembalasan, bisa artinya hukum. Bahkan kalau cara membacanya salah gitu ya. Misalnya din itu kan dal ya nun, kalau dibacanya dain itu jadi artinya hutang. Tapi din ini secara etimologis, secara kata itu menunjukkan dua pihak yang satu memiliki posisi yang lebih tinggi dibanding posisi yang satunya gitu ya. Yang satu menentukan, yang satu ditentukan. Seperti agama juga hubungan antara khalik dengan makhluk gitu. Hari pembalasan, makanya di Al-Fatihah itu Maliki Yaumiddin itu penguasa hari pembalasan, bukan hari agama. Pembalasan juga gitu, antara yang menuntut dengan yang dituntut balasnya gitu. Din juga antara pemberi hutang dengan yang dihutangi. Kan yang satu itu lebih menentukan. Orang berhutang itu yang menentukan kapan kamu harus balik, kapan kadang ada bagi hasilnya dan sebagainya, itu yang menentukan, yang lebih menentukan adalah si pemberi hutangnya gitu kan. Nah, artinya din dal ya nun ini menunjukkan dua pihak yang saling yang satu lebih tinggi dibanding yang lain. Nah, ara'aital ladzi yukadzibu biddin, tahukah kamu, pernah lihatkah kamu orang yang mendustakan agama? Jadi pendusta agama itu didefinisikan di sini oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Orang yang mendustakan agama, orang yang penista agama, itu adalah fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Mereka itu pendusta agama itu adalah dzalikal ladzi yad'ul yatim, yang menghardik, berlaku kasar, contoh tadi mendorong gitu ya, mendorong anak yatim itu adalah pendusta agama. Dan di sini menggunakan kata dzalika, itu. Fadzalikal ladzi itu. Jadi bukan ini gitu. Mestinya kan kenapa nggak pakai ini? Ini menunjukkan bahwa orang yang menghardik anak yatim itu jauh dari Allah. Allah aja nggak mau ngomong ini, ngomongnya itu. Fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Itu tuh orang pendusta agama yang jauh dariku. Fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Yad'ul ada juga qiraah yang membacanya yad'u. Kalau yad'u memanggil. Kalau yad'u itu mendorong, menghardik gitu ya. Kalau yad'u memanggil itu artinya seringkali si orang-orang ini seperti Abu Sufyan, Abu Jahal, Al-As bin Wa'il ini memanggil anak yatim tapi untuk dikerjain. Sini. Oh, suruh itu. Pergi. Jadi memanggil itu hanya untuk dikerjain, dibully gitu ya. Memang anak yatim itu
pada masa itu, jangan bayangkan anak yatim zaman sekarang. Anak yatim zaman sekarang sudah banyak yang memperhatikan, ada rumah yatim, ada orang-orang sekarang ini alhamdulillah. Tapi pada masa itu, anak yatim itu anak yang ditinggal oleh ayahnya, itu sudah benar-benar nggak punya nggak punya pembela, nggak punya pelindung. Gitu. Makanya benar-benar banyak ayat Al-Quran yang berkenaan dengan anak yatim ini luar biasa. Gitu. Bahkan di surat An-Nisa ketika menganjurkan seseorang itu untuk menikah poligami itu dalam rangka untuk melindungi yatim-yatimnya gitu. Supaya anak yatim itu nggak terlantar, nggak sendirian. Karena begitu nggak ada ayahnya, udah dibuat bulan-bulanan itu sama orang-orang, dibully sana, dibully sini dan sebagainya. Ya, sehingga di sini Allah Subhanahu Wa Taala sejak awal ini kan termasuk ayat wahyu-wahyu awal mengecam dengan keras gitu ya sebagai pendusta agama orang yang tidak percaya pada hari pembalasan, bahwa nanti akan ada hari pembalasan itu adalah itu orang yang menghardik anak yatim, yang berlaku kasar kepada anak yatim. Yatim itu sendiri sebenarnya apa ya artinya tidak ada pelindung, tidak ada pelindung. Jadi tidak ada duanya itu juga yatim. Contohnya misalnya adurul yatim, cincin yang tidak ada duanya gitu. Artinya unik, itu adurul yatim. Jadi ya sendirian gitu ya. Dia nggak ada yang menemani, nggak ada yang melindungi dia, itu disebut sebagai yatim. Jadi walaupun mungkin dia yang meninggal ibunya atau ada ayahnya tapi ayahnya tidak tanggung jawab dan sebagainya, itu juga bisa disebut sebagai yatim. Tapi secara istilah yatim di sini adalah yang ditinggal oleh ayahnya dan belum dewasa, belum balik. Belum balik ini juga definisinya juga macam-macam. Kalau di surat An-Nisa itu kapan balik itu adalah ketika dia sebenarnya mampu untuk sudah waktunya untuk bisa nikah gitu ya. Artinya sudah mampu. Makanya kan orang yang menjaga hartanya anak yatim itu harap dijaga kapan diberikan sampai kira-kira dia itu sudah bisa berpikir dan sudah intinya kalau menikah itu sudah pantas gitu. Itu baru dikasihin kepada anak itu. Itu yang pertama, fadzalikal ladzi yad'ul yatim, orang yang berdusta agama itu adalah orang yang menghardik, yang berlaku kasar kepada anak yatim.